Halo, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Marta Tambunan, SE MSI, dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 01 14 06 7701. Saya adalah salah satu dosen di Akademi Pariwisata Medan Hotel School, program studi perhotelan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Akademi Pariwisata Medan Hotel School, program studi perhotelan. Mata kuliah perilaku organisasi ini ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan beban belajar 2 bobot SKS. Adapun bahan ajar yang digunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi adalah berupa modul dan juga didukung oleh buku-buku referensi lainnya yang berkaitan dengan perilaku organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar perilaku organisasi, perilaku individu, dan nilai-nilai individu, keberagaman dalam organisasi, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja, motivasi kerja, tim dalam organisasi, komunikasi dalam organisasi, pengambilan keputusan, konflik dan negosiasi, kekuasaan dan politik di dalam organisasi, struktur organisasi, dan budaya organisasi, serta perubahan organisasi. Pertemuan pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi adalah sebanyak 14 pertemuan. Pada kesempatan ini juga, saya menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi, yaitu antara lain. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian perilaku dan tujuan perilaku organisasi, prinsip-prinsip dan karakteristik perilaku organisasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku individu dan pembentukan perilaku individu. 3. Mahasiswa mampu menerapkan keberagaman dalam organisasi dan strategi mengelola keragaman dalam organisasi. 4.
mahasiswa mampu mengevaluasi sikap dan perilaku dalam bekerja dan kepuasan kerja. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan teori motivasi dan meningkatkan kepuasan serta motivasi kerja. 6. Mahasiswa mampu menerapkan aspek-aspek kualitas tim kerja dan manfaat membangun tim. 7. Mahasiswa mampu menerapkan berkomunikasi dalam organisasi. 8. Mahasiswa mampu menerapkan pengambilan keputusan. 9. Mahasiswa mampu menerapkan dalam penanganan konflik dan negosiasi. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan kekuasaan dan politik di dalam organisasi. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi dan budaya organisasi. 12. Mahasiswa mampu mengevaluasi perubahan dalam organisasi. 13. Mahasiswa mampu menerapkan cara pembuatan proposal tentang perilaku organisasi dalam bentuk teks dan video. 14. Mahasiswa mampu menjelaskan proposal mengenai perilaku organisasi di suatu perusahaan melalui digital. Dan pada kesempatan ini juga saya akan memaparkan kinerja saya sebagai dosen pada perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Di dalam proses pengajaran ini, saya menggunakan metode belajar ceramah, diskusi, dan asesmen. Ceramah maksudnya bagaimana saya menjelaskan kepada para mahasiswa mengenai materi yang dibahas pada saat perkuliahan berlangsung. Diskusi maksudnya bagaimana saya membangun interaksi kepada mahasiswa dalam hal mendiskusikan materi kuliah yang sudah dipaparkan. Bentuk diskusi dilakukan secara personal maupun secara kelompok. Asesmen maksudnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menilai mahasiswa secara objektif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi. Pada awal perkuliahan, saya sudah menjelaskan kepada mahasiswa poin-poin penting penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, di mana
3 aspek penilaian untuk menilai kemampuan mahasiswa di mata kuliah perilaku organisasi, yaitu 1. Dari sisi aspek kognitif, yaitu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa yang saya gunakan dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 2. Aspek psikomotorik, yaitu menilai sikap dan perilaku mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas. 3. Aspek afektif, yaitu menilai kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dengan tim dan kemampuan mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi. Demikian 3 aspek penilaian yang sudah saya paparkan terkait mata kuliah perilaku organisasi, yang dimulai dari ceramah, diskusi, dan asesmen. Materi yang diajarkan pada pertemuan pertama tentang pengantar perilaku organisasi ada 7 pembahasan, yaitu 1. Pengertian perilaku. 2. Tujuan perilaku organisasi. 3. Kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku. 4. Pentingnya perilaku organisasi. 5. Prinsip-prinsip perilaku organisasi. 6. Karakteristik perilaku organisasi. 7. Pendekatan dalam perilaku organisasi. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan pada saat praktik mengajar, yaitu dengan cara tatap muka di dalam kelas. Di dalam pertemuan ini, saya menjelaskan kepada mahasiswa tentang pengertian perilaku organisasi dengan didukung melihat video tentang beberapa perilaku individu dalam melaksanakan tugas untuk pencapaian suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, mahasiswa diajak untuk berdiskusi mengenai beberapa perilaku individu yang terdapat dalam organisasi dalam video yang dilihat tersebut. Teknik pembelajaran yang saya lakukan juga adalah melakukan tanya jawab terhadap mahasiswa di kelas. Setelah tanya jawab dan pemaparan materi kuliah selesai, selanjutnya untuk menambah pemahaman mahasiswa tentang perilaku organisasi, mahasiswa diminta untuk membuat video tentang perilaku individu dalam organisasi yang disesuaikan dengan pengalaman mahasiswa tersebut di tempat mahasiswa melaksanakan magang atau praktik kerja nyata. Kemudian, hasil video mahasiswa tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Berikut ini saya menampilkan video pengajaran mata kuliah perilaku organisasi secara offline atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Pagi para mahasiswa yang luar biasa. Pagi. Apa kabar?
Yes, mantap. Seperti ada semangat ya untuk memulai belajar ya. Oke, sebelum kita masuk materi kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mata kuliah perilaku organisasi. Semangat banget ya. Oke, sebelum kita memasuk materi, saya absensi dulu ya. Dimas? Israel? Prilly? Baik. Hadir semuanya. Kita akan masuk kepada materi kuliah kita. Apa sih itu perilaku organisasi? Ya, ini adalah pertemuan kita pertama untuk mata kuliah perilaku organisasi. Jadi kita harus paham dulu perilaku organisasi itu apa, ya. Ada dua kata, perilaku dan organisasi. Baik. Ini pengertian daripada perilaku. Perilaku itu merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi yang namanya perilaku itu ada tindakannya, ya, ada yang dia lakukan terhadap orang lain, ada interaksi. Ya, itu dia perilaku. Ya. Baik, untuk supaya lebih jelas, apa sih perilaku? Ya, nah, perilaku saya dengan perilaku Prilly itu bisa berbeda. Ya, jadi dengan kita semua yang ada di sini, kita itu punya perilaku yang berbeda. Ya. Jadi ada beberapa karakter perilaku orang, dan di dunia kerja pun seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya, bagaimana perilaku setiap orang, ya, di dalam lingkungan dia tempat dia bekerja, kita dapat melihat video ini. Ya, perhatikan video ini baik-baik. Ini nanti akan menjadi bahan diskusi kita dari video yang kita tonton. Ini adalah pekerja. Dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh. Dia mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Datang nih yang bantu. Ini pekerja yang sangat efektif. Dia bisa membantu temannya. Ini kurang efektif. Datang lagi tambah satu orang. Ini adalah potensi sumber masalah di suatu perusahaan. Dia naik dan turun bergantian untuk membantu dan menghancurkan. Tambah nih satu orang lagi. Dia menghancurkan perusahaan. Dia ganggu temannya. Si pekerja tadi melihat orang lain bekerja secara efektif. Satu persatu dia keluarkan yang tidak produktif. Baik, itu
Oke, kita sudah saksikan videonya. Knowledge Artificial sudah paham bagaimana namanya tim, ya. Apalagi kan orang perhotelan itu bekerja secara tim. Ya, akan ditemukan macam-macam yang namanya karakter. Oke, silakan kita diskusi dari video yang kita lihat, perilaku apa yang dilakukan setiap orang. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Dimas. Dari perilaku orang pertama, itu seorang pekerja yang memiliki tanggung jawab. Lalu datang orang yang kedua, dia sama seperti pekerja yang pertama, cuma dia memiliki cara bagaimana pekerjaan itu bisa lebih efisien dengan cara benar-benar membantu dan mendorongnya. Dan pekerja yang ketiga datang, tapi dia tidak selalu memberikan kontribusi yang baik karena dia tidak mau untuk membantu, jadi kontribusinya tidak terlalu banyak. Yang keempat tadi datang, dia sumber dari masalah, yaitu dengan PTS tadi, karena benar-benar tidak memberikan kontribusi, malah menjadi beban. Dan yang terakhir tadi itu benar-benar sumber masalahnya dia lah masalahnya, dia ingin mengajukan suatu operasi, atau bisa dibilang dia itu bermuka dua. Dia tidak ingin terlihat buruk di mata organisasinya, tapi di belakang dia malah mengajukan organisasi tersebut. Oke, baik, good, bagus. Ya, itu yang bisa kita lihat kan? Benar, kasih 20 sama kawannya. Oke, itu yang kita lihat. Ya, beberapa kalian sudah melakukan praktik kerja lapangan, ya, praktik kerja nyata di hotel-hotel, kalian pasti menemukan hal-hal yang seperti itu. Oke, yang kedua, mengapa tindakan pertama dianggap tidak tepat? Oke, silakan. Oke, Maria. Kalau menurut saya yang pria yang 1 dan 2 itu sangat kompak dan efektif, dan yang 1 dan yang 3 dan 4 mereka kurang efektif dan kurang kekompakan. Ya, kenapa kurang tepat? Karena mereka hanya bermain dalam bekerja. Yang satu membantu temannya supaya tidak efektif dalam bekerja itu. Sehingga tujuan tidak bisa tercapai, ya. Oke, yang ketiga, mengapa tindakan kedua dianggap tepat setelah dia melihat temannya? Oke, silakan. Tentu saja tepat nih, karena mereka semua bekerja dengan cara efektif dan bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim. Oke. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah apa yang harus dilakukan apabila dalam tim kerja ada yang berperilaku tidak benar atau menghambat tujuan perusahaan? Oke, silakan, semangat nih semuanya. Tentunya yang dilakukan itu cukup simpel, ya, bisa dengan mencari benang merah menghambat pekerjaan sama tim tersebut. Seperti yang paling baru tadi, dia menarik gerobaknya untuk memperlambat pekerjaan dari satu tim tersebut. Dan juga individu yang di samping itu, dia melakukan pekerjaan itu dengan moodnya, mau dan tidak mau. Dan hal yang paling simpel itu mengeluarkan dari mereka berdua dari tim agar pekerjaan tersebut lebih cepat dan lebih efisiensi. Oke, semua jawabannya good. Tepuk tangan dulu sendiri. Ya, jadi inilah perilaku. Ya, setiap orang itu memiliki perilaku yang berbeda. Ya, sikap tindakan yang berbeda. Ya, ada memang orang yang sudah punya tujuan, ya, dia mau bekerja dengan tujuannya, tapi tim dia tidak mendukung dia. Ya, ada yang menghambat. Ya, kalian akan mengalami hal-hal seperti ini di dunia kerja. Ya, ada yang membantu, ada yang mau menghentikan pekerjaan kalian, ada yang mendukung, ya, ada yang ya cuma nggak ada gunanya gitu. Ya, itulah yang terjadi di dunia nyata ini. Khususnya di tempat kerja kalian, suatu kelak kalian bekerja, kalian akan menemukan perilaku-perilaku karyawan yang seperti ini. Oke? Ada pertanyaan lagi dari video? Oh, ada pertanyaan? Oke, baik, silakan Widya. Bagaimana cara membangun tim untuk bekerja secara efisien dalam perusahaan? Oke. Untuk membangun tim kerja, pertama kita harus benar-benar tahu dulu, mengenal orang dulu, siapa yang bisa kita ajak kerjasama. Setelah itu,
apa yang mau kita kerjakan, kita diskusikan, setiap orang harus paham dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, seperti tadi, ada yang dari depan menarik gerobak, ada yang membantu dia supaya gerobaknya lebih cepat laju. Jadi setiap orang harus tahu fungsinya masing-masing dulu, supaya apa? Tidak terjadi yang namanya double job, ya, pekerjaan ganda yang akhirnya membuat pekerjaan itu jadi aut-autan. Ya. Ya. Jadi sebelum melakukan pekerjaan itu kita harus kenal orang, terus kita duduk bersama. Ini yang mau kita kerjakan. Setiap orang paham dengan apa yang dia kerjakan. Mari kita kerjakan. Nah, pada saat di tengah jalan menghadapi kendala, ya istilahnya pimpinan, leadernya itu harus mencari tahu siapa ini, ada apa ini. Karena tujuan organisasi itu harus tercapai. Gitu, ya. Kalau ada orang yang menghambat untuk kita mencapai tujuan itu, nah, orang itu harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu yang namanya kita punya pekerjaan untuk mencapai tujuan, gitu. Oke? Jelas? Ada lagi? Saya akan lanjutkan. Maaf. Tujuan perilaku organisasi itu adalah menemukan kandidat yang tepat, seperti saya bilang tadi. Terus apa lagi? Adanya kepuasan kerja. Ada budaya organisasi, ya, kepemimpinan dan resolusi konflik, memahami karyawan lebih baik. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya kegagalan. Mengembangkan tim yang baik, meningkatkan produktivitas, memiliki pemimpin yang baik juga, ya. Jadi inilah tujuan daripada perilaku organisasi, ya. Dari sini ada yang mau tanyakan? Saya harap mengerti. Baik, di sini ada kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku, ya. Dapat kita lihat. Pentingnya perilaku baik. Oke, ini pendekatan dalam perilaku organisasi. Ya, pendekatan apa yang dilakukan? Pendekatan sumber daya manusianya, pendekatan kontingensinya, pendekatan produktivitasnya, dan pendekatan sistem. Ya, jadi harus ada pendekatan dalam setiap perilaku organisasi. Dari sini ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada yang mau tanyakan? Sudah paham? Paham, harus paham. Ya. Oke, thank you buat pertemuan kita hari ini. Ya, saya harap setiap mahasiswa mampu nanti mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, untuk minggu depan kalian silakan untuk membuat suatu video, ya. Apa yang kalian alami pada saat kalian PKL di hotel, ya. Jadi minggu depan silakan dipresentasikan hasil daripada video kalian, ya. Dengan begitu kalian paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih buat pertemuan hari ini. Kalau kita tadi sudah mengawalinya dengan doa, kita harus mengakhirinya juga dengan doa. Baik, doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih buat para mahasiswa. Sampai ketemu minggu depan di mata kuliah perilaku organisasi. Oke, selamat beraktivitas. Semangat.